Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Syukri Ghazali dan teman-teman semuanya. Izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan materi tentang paragraf atau alinea dalam teks. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feiza Ifati Ezmina. Baik, langsung saja untuk ke pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Selanjutnya, ada pengertian paragraf menurut beberapa ahli. Yang pertama, di sini ada menurut Lamuddin Finoza. Beliau mengemukakan bahwa alinea atau paragraf ialah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang kedua, ada menurut Sabati Ahadiyah, Maidardi Arsyad, Sakura Haritwan, yang mengemukakan bahwa alinea atau paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dan yang ketiga, ada menurut Gorskerov. Beliau menyatakan bahwa alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Walandari. Di sini saya akan menjelaskan fungsi paragraf. Paragraf yang berupa himpunan kalimat saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis paragraf dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Yang ke-1, fungsi paragraf bagi penulis. A. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. B. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. C. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. Yang D. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang E. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. 2. Fungsi paragraf bagi pembaca. A. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. B. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh, sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. C. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. D. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tertulis. E. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. C. Persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait di dalam paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pengulangan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada A. Kalimat topik pada awal paragraf yaitu deduktif. B. Kalimat topik pada akhir paragraf yaitu induktif. C. Kalimat topik pada awal dan akhir paragraf deduktif, induktif. D. Kalimat topik pada tengah paragraf ineratif. Dan E. Kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Yang kelima, penulisan paragraf tetap memperhatikan kaidah
pengetahuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis. Penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulisan pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. D. Unsur-unsur alinea paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya yakni A. Gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok. Ialah ruh dari sebuah paragraf yang juga merupakan inti dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan utama berada dalam kalimat utama. B. Kalimat utama atau pikiran utama atau kalimat topik ialah kalimat yang memuat gagasan utama. Letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf atau deduktif, di akhir paragraf atau induktif, atau di awal dan akhir paragraf deduktif dan induktif. Yang pertama, kalimat utama dan gagasan utama. Jadi, paragraf adalah satuan ide atau satuan gagasan yang kecil yang apabila dirangkai dengan satuan ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Bagian-bagian yang menyusun paragraf itu adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Yang kedua, kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nevia Danklowski. Saya akan melanjutkan presentasi tentang gagasan utama paragraf dan utama teks. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Ciri-ciri gagasan utama itu: pertama, mengandung inti informasi yang dibahas dalam paragraf. Yang kedua, tidak bergantung pada kalimat lain untuk dipahami maknanya. Yang ketiga, biasanya berbentuk kalimat umum, sedangkan kalimat lainnya menjelaskan atau mendukungnya. Yang keempat, dapat berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Di sini ada gagasan penjelas paragraf, yaitu gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas, yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Di sini ada ciri-ciri gagasan penjelas. Yang pertama, berisi informasi pendukung dari gagasan utama. Yang kedua, biasanya lebih spesifik atau rinci. Yang ketiga, tidak dapat berdiri sendiri tanpa gagasan utama. Yang keempat, sering menggunakan kata penghubung, seperti misalnya, karena, sehingga, contohnya, selain itu, dan juga. Di sini ada contoh dari gagasan utama dan gagasan penjelas, yaitu bunga mawar sangat digemari banyak orang. Warnanya yang beragam dan aromanya yang harum membuat bunga ini sering dijadikan simbol cinta. Selain itu, mawar juga sering digunakan sebagai hiasan dan bahan kosmetik. Gagasan utama dari sebuah teks tersebut yaitu bunga mawar sangat digemari banyak orang, dan gagasan penjelasnya warnanya yang beragam dan aromanya yang harum membuat bunga ini sering dijadikan simbol cinta. Mawar juga sering digunakan sebagai hiasan dan bahan kosmetik. Di sini juga ada gagasan utama paragraf itu mengacu pada satu paragraf, sedangkan gagasan utama teks itu mengacu pada satu teks. Jadi, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam sebuah teks. Di sini ada ciri-ciri gagasan utama teks, yaitu yang pertama, merupakan ide pokok atau inti pembahasan seluruh teks. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dibahas dalam teks ini secara keseluruhan.
Yang ketiga, didukung oleh gagasan utama dan gagasan penjelas di tiap paragraf. Yang keempat, umumnya bisa ditemukan di judul, kalimat utama, dan kalimat terakhir. Contohnya, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Setiap daerah memiliki adat, bahasa, dan kesenian yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Gagasan utama teksnya itu keanekaragaman budaya Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan. Gagasan utama itu sama aja kayak inti pembahasan seluruh isi teks. Jadi kesimpulannya itu, paragraf merupakan satu bahasa yang mengandung satu gagasan utama dan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas yang saling berkaitan. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, kepaduan, dan kejelasan gagasan utama. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang dapat berada di awal, di akhir, di awal dan akhir campuran, atau di seluruh paragraf. Sekian, terima kasih.